Dua kisah Syekh Ibrahim bin Adham dan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dikisahkan, suatu saat Ibrahim bin Adham sedang membeli kurma pada seorang yang sudah tua. Lalu ada dua butir kurma yang jatuh di dekat kakinya. Ia pun mengambil dan memakannya. Dikiranya dua butir kurma itu adalah miliknya yang jatuh. Setahun pun berlalu. Seperti biasa, Ibrahim bin Adham kholwah ibadah di dalam Masjidil Aqsa. Aturan saat itu membatasi orang yang beribadah. Jadi ketika malam tiba, orang-orang yang berada di dalam masjid itu harus keluar. Maka Ibrahim bin Adham bersembunyi di ruangan masjid bernama Qubbatus Sokhra agar petugas tidak mengeluarkannya. Waktu pun semakin malam, ruangan masjid sepi, hanya ada Ibrahim bin Adham di Qubbatus Sokhra sedang beribadah taqarrub kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba berdatangan para malaikat. Di antara mereka ada yang berkata, "Di masjid ini ada orang yang istiqomah ibadah dari kota Khurasan." Malaikat lain menyahut, Ia adalah Ibrahim bin Adham. Semua amal ibadahnya telah naik ke langit dan diterima setiap hari. Akan tetapi selama 1 tahun ini amal ibadahnya berhenti dan tertahan di langit. Begitu juga doanya, terhalang sebab 2 biji kurma yang pernah dimakannya setahun lalu. Mendengar itu, Ibrahim bin Adham tersentak kaget. Ia berusaha mengingat 2 biji kurma yang dibicarakan para malaikat tersebut, yang akhirnya teringat pada pedagang tua di kota Mekah. Keesokan harinya, Ibrahim bin Adham langsung menuju kota Mekah mencari pedagang tua itu untuk meminta kehalalan keridhaan atas 2 biji kurma yang sudah dimakannya. Sesampainya di pasar, Ibrahim bin Adham tidak melihat pedagang tua yang dulu pernah menjual kurma padanya. Ia pun bertanya pada seorang pemuda, "Wahai pemuda, setahun yang lalu di sini ada seorang pedagang kurma yang sudah tua. Apa ia tidak lagi berjualan di sini?" Jawab pemuda tadi, "Dia adalah ayahku. Ia sudah meninggal." Mendengar jawaban itu, Ibrahim bin Adham bercerita tentang 2 biji kurma yang telah ia makan dan meminta kehalalan serta keridhaan pada pemuda tersebut, yang mana adalah ahli waris dari pedagang tua yang ia cari. Pemuda itu pun ridho atas 2 butir kurma itu dan menghalalkannya. Namun masih ada ibu dan saudara perempuannya yang juga ahli waris dari sang ayah, ungkap pemuda tadi. Seketika itu juga Ibrahim bin Adham segera menemui kedua wanita itu dan meminta ridho serta halal. Setelah selesai mendapat ridho semuanya, Ibrahim bin Adham kembali dan seperti biasa malam harinya kholwah ibadah di Masjidil Aqsa. Para malaikat berdatangan untuk beribadah juga. Ada satu malaikat yang berbicara, "Amal ibadah Ibrahim bin Adham yang tergantung selama setahun di langit dan doanya terhalang, kini diijabah
dan diterima oleh Allah karena ia sudah membereskan 2 butir kurma yang dulu pernah ia makan. Mendengar itu, Ibrahim bin Adham bersyukur kepada Allah. Ia bertobat dan lebih berhati-hati agar tidak makan yang belum pasti kehalalannya. Kisah berikutnya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah sufi ahli ibadah. Bertahun-tahun ia beribadah kepada Allah tetapi tidak merasakan manisnya dalam ibadah tersebut. Ia tidak bisa merasakan ketenangan batin dan ketentraman dalam hatinya. Tidak ada kelezatan dalam keimanannya, sehingga ia bertanya-tanya pada dirinya, apakah ada sesuatu yang haram yang dilarang Allah dalam dirinya. Ia merenung lama, berusaha mengingat, meneliti dirinya sendiri, namun ia tidak menemukan hal haram padanya. Abu Yazid lalu mendatangi sang ibu bercerita permasalahannya, bertanya pada ibundanya, "Mohon maaf ibu, apakah dahulu ketika saya masih kecil atau masih dalam kandungan, ibu pernah mengonsumsi sesuatu yang haram?" Sang ibu diam sejenak. Ia merenung. Tak lama kemudian ia bercerita, "Wahai anakku, ibu minta maaf. Suatu ketika saat masih mengandungmu, ibu pernah naik ke atas rumah. Ibu melihat ada adonan roti milik tetangga. Entah kenapa ibu sangat tertarik ingin mencicipi adonan roti itu. Spontan ibu pun langsung mengambilnya seujung jari dan memakannya. Ibu lupa meminta izin kepada pemiliknya." Mendengar itu Abu Yazid menyahut, "Wahai ibu, mungkin karena sebab itu saya tidak merasakan ketenangan batin, ketentraman hati, tidak bisa merasakan manisnya ibadah dan iman kepada Allah. Mohon maaf ibu, apakah engkau berkenan meminta halal pada pemilik adonan roti itu?" Sang ibu pun segera beranjak pergi mendatangi pemilik adonan roti tersebut dan meminta kehalalannya. Setelah pemilik adonan roti itu memberi ridho dan menghalalkannya, Abu Yazid mulai merasakan ketenangan batin dan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan anugerahkan kepada kami manisnya ibadah kepadamu. Dalam sebuah kitab, Rasulullah menasihati yang sesuai dengan kisah-kisah tersebut kepada menantunya, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada 2 nasihat. Pertama, "Ya Ali, man akalal halal sofatinuhu waraqqa qalbuhu walam yakun lida'watihi hijabun." Wahai Ali, barang siapa memakan yang halal, maka agamanya menjadi jernih, hatinya menjadi lunak, dan tidak ada halangan bagi doanya. Kedua, "Ya Ali, man akala syubuhati ishtabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu wa man akalal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu." Wahai Ali, barang siapa memakan yang syubhat, maka keraguan-raguan meliputinya dalam beragama dan menjadi gelap hatinya. Dan barang siapa memakan yang haram,
maka akan mati hatinya, ringkih agamanya, melemah iman keyakinannya, dan Allah menolak doanya dan menjadi sedikit ibadahnya.